Halo dulur Kandang Kebo, jumpa lagi di channel YouTube Komunitas Kandang Kebo. Kali ini kita berada di pinggir Jalan Solo atau tepatnya di daerah Kalasan. Wah, kita melihat sebuah rumah yang sangat keren nih, bangunannya estetik. Dan di sini ada tulisannya Pak Hirsat Wahyu Tama. Oke, nanti kita akan masuk sambil ngobrol-ngobrol dengan beliau. Yuk kita masuk dulu. Kulon Wun. Oke, dulur Kandang Kebo, kita sudah masuk dan bertemu dengan Pak Hirsat, dan kita akan mendengarkan cerita dari Pak Hirsat. Monggo Pak. Mungkin. Terima kasih Mas. Ini rumah tinggal saya, sebetulnya punya nenek moyang saya, bukan punya saya. Saya hanya meneruskan saja. Terus ini keluasan bangunannya. Bangunan dari tembok ujung ke ujung itu 11,5 meter, terus yang ke belakang itu 16,5 meter. Terdiri dari 5 kamar tidur, 2 teras belakang dan teras depan, dan 1 ruang tamu yang kita pakai ngobrol ini. Nah ini yang di depan ini kamar tidur untuk tetamu yang masih ada kaitan keluarga. Terus yang di sebelah depan sana itu tamu tapi yang tidak ada kaitannya dengan keluarga. Jadi tidak bisa mengakses ke ini terus di belakang kita ini kamar tidur, di sebelahnya kamar tidur lagi. Terus yang di teras belakang itu juga ada 1 kamar tidur dengan keluasan yang sama persis. Ya pintunya, ya jendelanya, ya lebarnya, ya lebar panjangnya sama persis. Terus karena ini bangunan kuno, bangunan peninggalan Belanda, sumur kami itu ada di sebelah sana Mas, di luar depan kanan. Terus WC-nya dulu, WC kuno itu di sebelah belakang ini, kiri bangunan ini. Istilahnya kalau orang Jawa kan pekiwan. Sebetulnya kalau keluasan tanah dulu semuanya itu 1.700 meter. Namun untuk diketahui beberapa kali kan kena pelebaran jalan. Terus sekarang kemarin itu hari Rabu tanggal 11 atau 10 ya, hari Rabu itu kami diundang pemerintah desa, pemerintah provinsi. Katanya ada sosialisasi bahwa bangunan saya ini nanti kena proyek tol. Padahal proyek tol itu katanya di sosialisasi itu lebarnya 28,5 meter. Jadi otomatis bangunan saya ini habis Mas. Terus katanya mau dipindah bangunannya. Terus pertanyaan di batin saya, mau dipindah kemana? Terus yang menyediakan tanah siapa? Di mana itu? Maksud saya sekarang ini status bangunan ini, rumah ini kan di jalan nasional. Kalau nanti diganti di belakang sana kan beda. Kalau harga nominal tanah saja kan objek itu kan sudah beda toh Mas. Makanya jadi prihatin saya itu bukan kok nggak boleh, tetapi tolong pemerintah juga memperhatikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai budaya. Karena kebudayaan, nilai-nilai luhur itu tidak bisa diukur dengan uang toh Mas. Itu loh kalau saya. Katakan kalau ini nanti jalan nasional ya saya ke belakang. Tetapi di belakang kan bukan punya saya, punya orang lain gitu loh. Artinya kalau boleh ke belakang, kan artinya rumah ini kan tetap di jalan strategis, di jalan nasional gitu loh. Kalau katakan dipindah di dusun lain atau di kecamatan lain atau di kelurahan lain, nilainya kan sudah beda Mas. Sudahlah kayak seperti penjenengan tadi yang dari candi
Candi Sewu, wah tanahnya sudah nggak ini. Terus kok usungi kok pindah, tetap beda toh nilainya. Nah sama toh. Ini kan bangunan tidak bergerak. Seperti candi, kalau candi terdiri dari batu. Kalau ini kan batu tata yang ditata rapi, ada kayunya, ada artistiknya juga. Dan nilai itu yang saya gelo. Itu Mas. Ya gitu Mas. Cuman diketahui ini didirikan mulai kira-kira 1880. Jadi kalau kira-kira 6 tahun lagi 1,5 abad. Coba bayangkan. Sekarang ini artinya kan 144 tahun, 145 tahun jalan. Bangunannya masih utuh. Terus penjenengan berdalih proyek nasional dirobohkan. Apa iya yang 1,5 abad itu hilang begitu saja? Iya loh Mas, 1880. Sekarang kan tahun 2024, artinya kan 144 tahun loh. Ini sudah tengah tahun. Kalau dibulatkan ke atas kan 145 tahun. Masa hilang begitu saja? Ukurannya angka hidup orang Indonesia paling tidak sudah 3 kali nyawa loh. Wong tonggoku kemarin itu baru 42 tahun meninggal ya. Mungkin kalau barangnya sudah tidak berguna ya apa-apa dihancurkan, tapi ini kan Ini masih kokoh. masih utuh, bisa Masih untuk kuat. belajar, bisa untuk belajar. Nyari lagi yang untuk belajar yang masih utuh dengan arsitek ini seperti ini itu kan susah. Gitu. Jadi yang kita sayangkan itu seperti itu. Mungkin kalau membuat jalan, buat apa dicari di tempat lain juga banyak yang kosong yang tidak digunakan gitu. Tapi membuat seperti yang asli lagi itu kan tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi Pak, historical value yang gede itu yang kita nggak lihat, kita pasti kecewa. Mungkin di foto ada, mungkin di dalam cerita ada, tetapi artefak yang nyata ya itu replika bisa dibuat, tapi genuine originalitas yang ada itu dan perawatan yang sekian tahun masih utuh itu loh yang susah ya, seperti itu yang kita kecewa. Tapi ya mudah-mudahan ada jalan atau di tempat lain masih ada yang seperti ini yang bisa utuh, bisa kita pelajari lagi. Mudah-mudahan panitia jalan tol itu bisa menemukan solusi, tidak harus cagar budaya ditabrak begitu saja. 145 tahun loh Mas. Bukan minta dihargai enggak. Wong ini juga bukan punya saya kok. Saya hanya meneruskan orang tua saya. Saya nggak pernah beli kok. Terus karena belum banyak balai pengobatan, belum ada rumah sakit, maka orang itu memeriksakan di sini dan kami menamakan ruang ini ruang dokter sampai sekarang karena dulu di sini ada ruang periksa. Jadi kalau antrinya di teras, periksanya di sini, ya. Maka pintu ini kan biasanya untuk pasien masuk, gitu. Pasien masuk di sini, ruang dokter. Tapi sebetulnya ruang ini adalah ruang tamu. Aslinya ruang tidur untuk tamu yang masih ada hubungan saudara. Ceritanya ruangan dulu zaman Belanda. Cuma ketika dipakai Bapak ini dipakai balai pengobatan dan di sini adalah untuk ruang periksa. Pas dokternya memeriksa. Kalau pendaftaran atau antri di teras. Ya. Orang mengatakan kamar ini angker dan saya berani masuk ini setelah akhir-akhir ini aja. Dulu juga tidak berani masuk kalau nggak ada temannya karena beberapa orang meninggal di sini banyak ketika pengobatan juga belum maju. Ya, maka yang
Di sini kalau dibilang yang paling angker tuh di sini. Orang selalu mengatakan begitu. Nah ini ruangan ini ruangan yang ada akses ke dalam mulai sini, jadi pintunya keluar bisa ke dalam bisa. Asli semua. Oke. Ruang ini mungkin ciri khas yang paling bagus orang melihat itu ada jendela ini karena bentuknya ini ada Melengkung. mengeliling. Dan ini asli yang tidak asli hanya satu jendela itu karena pecah waktu itu, tapi yang lainnya ini asli, semuanya asli. Pintunya double. Ini ada akses keluar juga, jadi bisa akses ke dalam, bisa akses keluar. Pintunya double, asli. Tamu yang tidak jauh dengan saudara, jadi aksesnya Iya. kalau untuk ke dalam. Aksesnya ke dalam terus, jadi hanya keluar saja. Jalannya juga keluar saja. Dan ini akhirnya jarang dibuka karena kecuali ada tamu yang numpang kita belum kenal. Ya. Atapnya dalam kamar itu semua kamar itu atapnya berbeda dengan yang di teras. Jadi kalau yang dilihat orang itu kayunya yang lebar, yang gede ini nggak ada, tapi rapi. Kalau yang di kamar semua seperti ini, jadi ada kayu bawahnya, atasnya baru papan. Tapi kalau yang di luar, ya kalau yang di luar semua itu jadi rapi, lebih rapi. Kamar sama ya. Gimana? Kamar sama. Iya, kamar sama. Bagian Bedanya belakang. adalah kalau ini bentuknya kuku. Yang di pintu utama depan itu kuku, atasnya itu. Kalau yang di belakang bukan kuku. Bukan kuku tapi hanya begini. Oh, bentuknya. Yang dibuat dari Iya. tahun 1880 ini masih main, masih oke. Dua-duanya masih. Ini kalau Iya, sudah pertimbangan dari ya karena cuma berdua ya. Baru itu cuma datang yang 2 hari sekali. Kan rete-retenya diri khasnya tuh rete-rete. Ini satu-satunya tangga yang tidak asli, yang lainnya asli semua. Maka ada pinnya itu. Pin menunjukkan ketidakaslian. Karena waktu itu di sini bocor, patah atasnya bocor, nggak ada yang berani disuruh. Akibatnya dia kena hujan terus. Masih berdiri sih, tapi di mulutnya tidak kuat apa. Habis itu yang lainnya asli semua. Kebetulan untung pintunya nggak rusak, padahal kena hujan. Iya, double semua. Double semua sama. Kalau kamarnya ya sama semua. Kalau ini dulu pagernya udah geser ya? Pagernya sudah
sudah geser. Kalau pagar yang pertama itu maju 80 cm dari itu. Pagarnya temboknya yang tebal, lebih pendek, jadi temboknya tebal dari batu itu. Anak-anak kecil dulu kalau lihat sepeda motor ya itu di situ zaman dulu. Tetapi mundur 80 cm. Kita nggak nerima uangnya, pengennya ditandake, terus dibuatkan pagar juga. Cuma tidak sekuat pagar yang aslinya, ya. Terus kemudian diubah lagi pagarnya ketika ini direnovasi tahun 2015. Terus kalau dulu masuknya di pagar ada pintu masuknya 1 atau 2? Pintu masuknya tetap 2. Oh, tetap 2. Kiri kanan. Oh, kiri kanan. Kiri kanan tetap 2. Oke. Cuma nggak ada pintu gerbangnya kalau Oh, dulu iya. karena memang orang itu dari desa ke kota itu kan pakai obor, pakai oncor itu istirahat di sini, jadi semua orang tuh Iya. boleh masuk. Terus numpang minum gitu boleh masuk di sini. Dulu kan aman, nggak ada penjahat, aman. Yang kan orang jalan cuma jalan kaki. Iya. Dan orang belum sebanyak ini, jadi orang kenal semua. Nggak terasa ternyata udah sampai gelap. Oke, dulur kandang kebo, tadi kita ada mendengarkan cerita sejarah dan kita sudah room tour masuk ke ruang-ruang sini dan kita ada cukup sekian, dan nanti kita akan menutup konten ini dan kita doakan yang terbaik untuk semua, untuk rumah ini juga. Saya rasa cukup sekian dan demikian dulur kandang kebo. Pokoknya kita harus tetap menjaga dan melestarikan tinggalan cagar budaya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa untuk di-share dan disebarkan ke teman-teman kalian.